Oke teman-teman, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Joe Update. Channel selalu memberikan info-info terbaik tentang situasi Bali saat ini. Hari Natal adalah hari berkah buat umat Kristiani, dan Joe Update akan ajak teman-teman hari ini di hari raya perayaan Natal tanggal 25 Desember ini. Kita akan coba lihat bagaimana sih suasana dan situasi Bali, khususnya di kawasan elitnya objek wisata Nusa Dua. Jadi buat teman-teman yang merayakan Natal di akhir tahun ini, jadi semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi keberkahan. Jadi salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Jadi ini adalah bypass Ngurah Rai teman-teman. Suasana di bypass Ngurah Rai sama seperti kemarin sebelum tanggal 20 ini. Jadi di hari Natal ini juga tampaknya suasana dan situasi Bali masih kelihatan lenggang teman-teman, masih sepi. Kita coba lihat bagaimana sih suasananya hari ini ya teman-teman. Di perempatan ini kita akan lurus. Kalau ke kanan ini tentunya khas babi guling dobil, salah satu kuliner Bali yang paling hit, dan ke kiri ini menuju ke Tanjung Benua, tempatnya water sport. Oke, jadi Bali mengalami anomali di akhir tahun ini teman-teman. Semoga setelah Natal ini Bali kembali ramai dikunjungi oleh para wisatawan, dan kita bisa bilang dari kemarin vlognya Joe Update melihat situasi di Seminyak dan di Kuta tampak lancar sekali. Memang beberapa subscribernya Joe Update atau teman-teman gaspol di kolom komentar memberikan apresiasi buat Bali, karena sekaranglah waktunya untuk menikmati Bali di saat-saat sepi seperti ini. Jadi sama seperti Joe Update ini, kita motovlog sepi banget dan sangat asik sekali. Ini adalah gate Nusa Dua, yaitu salah satu ikon objek wisata Nusa Dua. Kita sudah memasuki kawasan elit Nusa Dua ITDC area, di mana kompleks hotel berada. Security check di depan sini. Security check selalu mengecek kita, dan untuk mobil akan dibuka bagasi belakangnya teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk hamparan taman-taman indah. Biasanya kalau di akhir tahun lumayan ramai juga volume kendaraan di sini teman-teman, dan ini sekarang update-nya di hari Natal ini. Seperti inilah kawasan elit ini. Kita memang di masa-masa penurunan jumlah wisatawan ini memang bisa dibilang sangat asik teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan sepi, tidak begitu macet, waktunya ke Bali sekarang ini. Lihatlah di sini, tampaknya tidak begitu banyak volume kendaraan. Objek wisata Nusa Dua. Kemarin juga update sempat baca bahwa hotel-hotel bintang 5 seperti di Nusa Dua ini sebenarnya tingkat huniannya sudah mulai naik loh teman-teman, sudah mulai 80%-an seluruh hotel di kawasan ITDC area ini. Tapi bintang 2, 3, dan 4 di area Kuta, Legian, dan Seminyak memang mengalami masih stagnan di 60%. Dan bisa dibilang compare sama tahun lalu masih sepi, dan tergolong mereka ini adalah kondisi anomali. Besok atau ntar malam Joe Update akan coba lihat Kuta lagi. Kita akan motovlog malam-malam di malam Natal di Kuta seperti apa. Jadi teman-teman terus ikuti channel ini sampai akhir tahun nanti. Kita akan update buat teman-teman semuanya bagaimana sih sebenarnya situasi Bali compare sama tahun lalu. Sekarang Joe Update juga mendengar kabar bahwa Jogja sangat ramai banget. Hampir bisa dibilang sekarang ini keramaian di Jogja ini mengalahkan Bali. Jadi buat teman-teman yang ada di Jogja, semoga teman-teman mendapatkan rezeki berlebih. Nikmati rezeki. Jangan lupa selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wisatawan atau pengunjung. Walaupun itu turis domestik, walaupun itu turis asing, jadi kita harus sama ratakan teman-teman. Ini kita di Bali sekarang ini sudah mulai Joe Update ajak kita, yuk kita merenung bagaimana servis kita terhadap wisatawan. Dan ini kita akan belok kanan teman-teman. Ini adalah Club Med dan juga Hotel Bintang 5, Sofitel, dan Grand Wish. Kalau ke kiri sini, kita sekarang akan ajak teman-teman untuk mengelilingi ITDC area ini. Kita nanti akan lihat ke kawasan Peninsula, tempat restoran-restoran mewah berada, dan juga kita akan lihat pintu masuk beberapa hotel-hotel seperti
Grand Hyatt Bali, nanti The Westin, Laguna, dan yang lainnya. Serta nanti kita akan keluar dari pintu barat, di mana tempat pembelian oleh-oleh, serta nanti kita akan lihat juga kita melewati Warung Dobil, teman-teman. Yang penasaran tentang bagaimana sih Warung Dobil di hari raya liburan ini, biasanya selalu dipenuhi oleh para wisatawan, dan ini tepatnya jam setengah 12 siang. Jadi biasanya Dobil sudah rame. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan ini. Ini perjalanannya asik sekali, teman-teman. Tiada kemacetan. Nusa Dua sekarang seperti inilah suasananya. Kalau ke kiri ini kita akan menuju ke Kayu Manis Villa, Nusa Dua Beach, dan Bali International Convention Center. Ini ada wisatawan-wisatawan yang naik sepeda di siang hari. Dan juga kita bisa bilang turis domestik lebih sekarang ini di akhir tahun katanya lebih banyak ke Vietnam dan ke Thailand ya, teman-teman. Jadi nanti tuliskan di kolom komentar bagaimana pergerakan turis-turis domestik sekarang ini. Apakah Bali masih menjadi favorit mereka, atau mereka sudah mulai pindah ke destinasi lain atau negara lain? Karena kemarin sempat juga bilang bahwa ke Bali dari Jakarta itu tiketnya lebih mahal ketimbang kita ke Singapura, Thailand, atau ke Vietnam. Apakah benar? Nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita sambil kilas balik, siapa tahu teman-teman yang sering berjalan di trotoar yang ada di sini, atau sudah pernah tinggal di Nusa Dua ini dan sudah lama tidak ke sini. Jadi ini kondisinya sekarang. Tadi kalau ke kiri itu kita ke Hotel The Westin, teman-teman. Ini kalau ke kanan kita menuju ke Bali Collection Shopping Centernya. Tadi juga lewat, tampaknya sepi, teman-teman, belum ada pergerakan, dan kita akan lurus di sini, teman-teman. Ini kita lurus. Kalau ke kiri ini kita akan menuju ke Paradisus by Melia Bali dan Hotel Laguna. Nah, ini ornamen Bali Kulkul, yaitu sudah dirubah menjadi Christmas Eve. Jadi ornamen-ornamen Natal sudah kita lihat di sana. Nah, masuk ke kawasan Peninsula, jadi ada tiket masuknya. Nanti Jodet juga update berapa sih tiket masuk ke area Nusa Dua ini. Biasanya ke public area seperti pantai, ke Waterblow, objek wisata yang ada di sini ada tiket juga, dan ini pintu masuknya juga ada tiket. 2 jam pertama itu kalau mobil itu 10.000, kalau motor adalah 5.000. Ini 2 jam pertama. Ambil tiket di sini. Motor itu 5.000 per 2 jam. Mobil itu 10.000 per 2 jam. Ini Rumah Sakit Bunda Morula. Oh, di sana juga ada tempat charger untuk kendaraan listrik. Museum Pasifika ke kiri. Dan ini M Spa yang biasanya ramai, sekarang tampaknya tidak begitu, belum ada wisatawan yang datang ke sini loh, teman-teman, di M Spa ini. Dan di sebelah kanan ini adalah Bali Collection, shopping arcade terbesar yang ada di Nusa Dua. Sepi. Kok sepi ya? Jadi sepi loh, teman-teman. Ini kendaraan juga parkirnya cuma 2 kendaraan mobil. Dan kita lihat juga di sana tampaknya sepi banget. Tidak seperti biasanya. Ini kawasannya, dan di depan ini adalah Devdan, Bali Nusa Dua Theater. Dan kita ke sana. Jadi Devdan ini di sini, teman-teman. Nanti kita akan lihat seperti apa ya. Kita coba lebih dekat lagi. Ini sebenarnya forbidden karena ini sepi, kita masih bisa. Ini Bali Nusa Dua Theater Devdan. Ini ada tamu Asia. Dan ini main lobbynya tampaknya sedang mempersiapkan, karena Devdan ini bukanya selalu malam. Devdan Show. Oke, jadi kita lanjut terus jalan. Nah, ini parkiran area menuju ke pantai Peninsula. Tampaknya parkirannya ramai, teman-teman. Yuk kita cek yuk seperti apa Nusa Dua sekarang. Ini ada turis di depan sini. Kita parkir di sini.
Coba, oh banyak juga turis-turis di sini. Yuk kita lihat yuk. Jadi turis-turis yang bermain surfing, bermain kano atau ke waterblow, sekedar melihat keindahan Pantai Nusa Dua yang tiada duanya, pasir putih yang empuk, dan juga bisa dibilang Nusa Dua ini menjadi salah satu favoritnya turis-turis Eropa dan juga turis-turis asing. Nah, ini kawasan Peninsula. Tampaknya ramai banget di parkiran ini. Orang-orang bermain surfing. Jadi bisa parkir di sini ya teman-teman. Tadi tiketnya kita bayarnya 5.000. Nanti di pas pintu keluar 2 jam pertama. Ini kita balik dulu. Kemana turis-turis domestik? Kita hanya lihat para wisatawan asing aja yang parkir di sini. Ini turis-turis asing, kemungkinan mereka tinggalnya sudah lama di Bali. Yuk kita lanjut lagi jalan. Jadi kita akan melihat restoran-restoran yang ada di sini. Biasanya supir-supir online mereka parkir di sini. Taksi-taksi konvensional seperti Bluebird juga biasanya parkir banyak di sini teman-teman. Ini kita lihat, tampaknya di sini hanya kendaraan parkir saja. Tampaknya orang yang bermain surfing di siang hari lumayan banyak, khususnya untuk tamu-tamu wisatawan asing. Dari tadi Joadi tidak melihat adanya mobil-mobil ataupun turis-turis domestik yang berkunjung ke area Nusa Dua ini. Padahal ini biasanya di sini sangat ramai banget loh teman-teman. Kita juga tidak banyak melihat plat luar. Nah, di depan ada plat L, orang Surabaya berarti. Dan ini ada satu keluarga yang mungkin akan menikmati Peninsula dan waterblow di sini. Ini drop zone-nya di sini dan teman-teman bisa berjalan ke sana. Nah, ini juga menjadi parkiran untuk sepeda motor di sini. Kalau di area ini lumayan cukup ramai juga, walaupun tidak seramai biasanya. Ini sih seperti musim-musim normal ya teman-teman. Kalau musim high season biasanya ini sudah penuh sekali. Atau kemungkinan sore hari wisatawan-wisatawan yang tinggal di kawasan ITDC area, di Grand Hyatt Bali, Meru Saka, dan juga beberapa hotel-hotel yang penuh saat ini, mungkin mereka sore hari akan meramaikan pantai ini. Nah, ini tiket bayarnya. Jadi tadi untuk motor itu 2 jam pertama itu adalah 5.000. Kita bawa uang? Bawa. Oke. Jadi tiketnya 5.000. Kita coba tes juga teman-teman. Dari tadi kita ngevlognya sangat asik ya. Jadi sangat santai, tidak begitu ada kemacetan dan juga lalu lintas tampaknya lancar sekali. Tadi itu kawasan kalau menuju ke Pantai Nusa Dua, yang teman-teman pengen menikmati Pantai Nusa Dua, pintu masuknya yang tadi. Mobil itu 10.000 per jam dan 5.000 per jamnya. Motor itu adalah 5.000 per 2 jam, dan jam berikutnya setelah 2 jam itu akan kena 2.000 per jam. Oke, kita lanjut terus jalan teman-teman. Seperti janjinya Joe Update, kita akan lihat Dobil seperti apa. Jadi kita akan coba melewati kawasan Dobil melalui pintu samping. Tampaknya di sini ada proyek
baru di Bali Collection ini. Sepertinya ada villa atau apartemen baru teman-teman. Kalau dulunya ini adalah restoran Jepang, setelah pandemi berubah. Dan ini adalah pintu masuknya salah satu hotel favorit di Nusa Dua, yaitu Grand Hyatt Bali. Hotel bintang 5 yang memiliki 5 kolam renang dengan fasilitas yang sangat lengkap. Hotelnya di pinggir pantai dan memiliki pantai terpanjang di Nusa Dua. Dan kamarnya juga, semua kamarnya bisa untuk 2 dewasa 2 anak. Ini salah satu rekomendasi hotel yang kalau teman-teman membawa keluarga, karena Grand Hyatt Bali memiliki kolam renang yang ada pelosotannya, yaitu water slide-nya 50 meter teman-teman, jadi lumayan akan digemari oleh anak-anak. Kita lanjut terus jalan. Jadi biasanya di trotoar ini walaupun siang biasanya lumayan banyak juga wisatawan-wisatawan, terutama wisatawan asingnya berjalan kaki. Nanti kita akan lihat di depan sana. Dan ini kalau ke kiri ini kita ke Armatera Villa dan Merusaka Hotel. Nah, ini ada beberapa wisatawan asing yang mungkin mereka tinggal di sini dan mungkin mereka akan menuju ke pantai. Kawasan elit Nusa Dua menjadi kawasan yang bisa dibilang menjadi contoh bagaimana Bali semestinya. Kawasan yang terawat, taman yang terawat, kebersihan yang dijaga, dan yang paling penting adalah kabel-kabelnya tidak ada bergelantungan teman-teman. Jadi semua kabel ditanam. Dan di sebelah kanan ini adalah nanti akan menjadi tempat tenis baru. Ini masih dibangun, sangat besar banget. Ini kita coba ke kiri dulu teman-teman, kita lihat ke parkiran area di Pantai Mengiat. Jadi kalau teman-teman mau ke Pantai Mengiat lewat sini ya. Jadi ini pintu masuknya, sebuah gate kembar. Di sisi kiri dan kanan atau ke kanan ini adalah Ayodhya Hotel dan di kiri ini adalah Merusaka Hotel. Biasanya parkiran sudah sampai ke pinggir-pinggir jalan ini loh teman-teman. Ini kita lihat ke pantainya sebentar, kita lihat area parkirnya seperti apa. Biasanya Pantai Nusa Dua atau Pantai Mengiat ini paling banyak dikunjungi oleh turis-turis dari Rusia. Apalagi di akhir tahun ini, Rusia lagi winter-winternya, mereka pastinya akan memilih Bali menjadi top destinasinya mereka. Ini tampaknya tidak begitu banyak. Mobil-mobil parkir di sini biasanya di sini sangat banyak sekali teman-teman. Apakah mungkin nanti sore akan semakin banyak atau mungkin memang turisnya lagi sepi di Bali. Ini kali ini kita benar-benar ajak virtual tour secara detail di kawasan ITDC area. Kita jalan. Nah, ini pintu masuknya. Kalau motor itu 2.000, mobil 5.000 dan bus 10.000. Nah, ini wisatawan dan ini parkiran areanya. Semakin siang biasanya di sini banyak sekali turis-turis yang berjemur teman-teman. Inilah kawasannya, kawasan hotel-hotel atau pantai-pantainya. Lihatlah di sini sangat ramai juga. Dan orang-orang biasanya berjemur di sana. Ya, oke, lumayan ramai. Turis-turis mulai berdatangan. Terutama turis-turis asingnya dan turis-turis domestik biasanya datangnya di sore hari. Yuk kita keluar dari Pantai Mengiat ini. Jadi buat teman-teman yang sedang berada di Bali, yang sedang liburan, sedang nyewa motor atau membawa mobil ke Bali ini, jadi Pantai Mengiat adalah salah satu pantai yang cocok untuk dikunjungi. Apalagi dengan ombak yang tenang, pasir putih yang halus, dan kita bisa ngadem di bawah-bawah pohon.
Parkirannya sudah Juadi jelaskan tadi. Sekarang waktunya kita lihat atau melewati warung Dobil dan nanti kita lihat seperti apa. Ini ke Merusaka ke kanan, kalau ke kiri ini menuju ke Ayodhya Hotel. Di depan ada patung Bima atau Gatot Kaca. Nah, inilah kawasannya. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau mau ke pantai, kita sudah buatkan 2 pintu masuknya di pantai. Nah, ini pintu keluarnya. Kalau ke kanan itu menuju ke tengah lagi. Ini pintu keluar. Pintu sampingnya ITDC Arya. Kalau teman-teman stay di Nusa Dua, jadi kalau malam hari kalau pengen lihat kehidupan malamnya atau mencari oleh-oleh atau restoran, bisa keluar dari pintu ini teman-teman. Dan di sini sudah ada Kenja, salah satu restoran, dan juga ada tempat massage juga, ada restoran Jepang juga namanya Kagura, ada bar tropical dan juga ada beer garden, ada Made Bistro juga di sini. Jadi teman-teman tinggal berjalan kaki ke arah sana. Di sini ada Ulam, salah satu restoran yang legend juga di kawasan ini. Ada Wiko Winged di sini, ada spa. Nah, ini beer garden, Nyoman Beer Garden, ada Mai Mai Bar and Resto, dan ini adalah kawasannya toko oleh-olehnya. Jadi ruko-ruko di sini menjual juga tempat atau pernak-pernik oleh-oleh khas Bali di sini. Jadi bisa berjalan kaki teman-teman. Walaupun stay di Grand Hyatt, di Merusaka maupun di Ayodhya, jadi teman-teman tinggal keluar langsung menuju ke kawasan ini. Kalau lurus pun teman-teman, kalau lurus juga banyak restoran-restoran juga dan warung-warung yang harganya murah juga. Nah, ini kalau ke kiri menuju ke lintas Nusa Dua Selatan, jadi hotel-hotel mewah seperti The Mulia, Kempinski, gitu belok kiri teman-teman. Nah, ini seperti janjinya Juadi, kita akan coba melewati salah satu warung yang paling legend di Bali, yaitu warung babi guling Dobil. Jadi siapa tahu buat yang sering teman-teman ke Bali selalu nongkrongnya di warung Dobil ini dan di akhir tahun ini tidak berkesempatan datang ke Bali. Jadi Juadi akan buatkan videonya, situasinya hari ini di warung Dobil. Nah, ini di belakangnya ITDC Arya ini adalah Desa Adat Bualu teman-teman. Jadi Desa Adat Bualu inilah yang bisa dibilang menjadi orang aslinya Nusa Dua di sini. Jadi ini Desa Adat Bualunya. Seperti ini rumah-rumah penduduk di sini. Hiasan-hiasan penjor masih kita lihat di sisi kiri dan kanan. Dan ini kehidupan orang Bali di samping kawasan Nusa Dua Arya atau ITDC Arya. Sebentar lagi kita melewati warung Dobil teman-teman. Yuk kita lihat yuk seperti apa warungnya yang paling legend ini. Tampaknya parkiran memang seperti biasa susah di sini. Parkiran di bahu-bahu jalan seperti ini, dan inilah warung Dobil. Wow, rame, lumayan teman-teman. Warungnya lumayan rame. Jadi kalau parkiran di sini mobil itu 5.000 dan motor 2.000 ya teman-teman. Dan itu tadi kondisinya di Dobil. Kita ambil arah lurus di sini dan nanti kita masuk kawasan ITDC Arya lagi. Ini adalah waktunya makan siang. Jadi Dobil tadi lumayan rame ya. Salah satu warung yang legend di Bali. Sambil kita lihat bagaimana sih kehidupan di kampung sini. Kampung Bualu. Nah, ini kalau lurus teman-teman akan tembus ke Jalan Pratama dan nanti bisa langsung ke Tanjung Benoa. Tapi sekarang kita akan masuk ke kanan lagi. Kawasan elit Nusa Dua lagi. Setiap Jumat ada tarian kecak loh di sana, di sini. Welcome to Nusa Dua. Jadi teman-teman,
Kita sudah masuk lagi di video pertama, kita sudah masuk di sini. Nah, di sini ada Zara Spa yang biasanya wisatawan-wisatawan yang stay di sini mereka suka sekali di Zara Spa ini. Dan inilah kawasan elit Nusa Dua, pintu gate yang menjadi kenangan, menjadi ikonnya Nusa Dua dan ikon Bali juga di sini. Ini suasananya dan pintu masuknya. Oke, jadi teman-teman, itulah update-nya tentang hari Natal di Nusa Dua Bali. Seperti apa, kita sudah buatkan videonya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali. Oh yes please. Nah, ini wisatawan-wisatawan yang tidak tinggal di sini tapi mereka ingin menikmati fasilitas di sini. Oke, selamat Natal teman-teman. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.